Dengar ditetapkan tersangka bareng Ferdy Sambo dan Bribka Riki, Kuatmaruf sempat coba kabur. Saudara Richard menyampaikan ingin membuat dan menjelaskan peristiwa yang terjadi secara lebih terang benderang, di mana di situ menjelaskan secara urut mulai dari Magelang sampai dengan TKP Duren 3 dan mengakui bahwa dirinya menembak saudara Joshua atas perintah dari saudara FS. Tanggal 7, saudara Richard mengakui perbuatannya, kemudian saudara Riki dan saudara Kuat juga ditetapkan tersangka. Saudara Kuat sempat akan melarikan diri namun diamankan dan berhasil ditangkap. Yang salah satu intinya adalah bahwa memang betul jam 7, bukan jam 7, tanggal 7 malam, kan kematian tanggal 8, tanggal 7 malam memang ada ancaman pembunuhan. Kurang lebih kalimatnya begini, kurang lebih. Jadi Joshua dilarang naik ke atas menemui Ibu P karena membuat Ibu P sakit. Ya, kalau naik ke atas akan dibunuh. Jadi itu komunikasi tanggal 7 malam gitu. Dan siapa yang melakukan waktu itu? Vera bilang diancam oleh siapa? Kami tanya, diancam oleh squad. Selama 1 minggu kami bergerak mendalami, kemudian kami mendapatkan informasi intelijen dari Baintel Polri bahwa di Jubai ada beberapa personil yang diketahui mengambil CCTV dan yang lain-lainnya. Oleh karena itu, Itpasum membuat surat perintah gabungan dengan melibatkan Divpropam Polri dan Bareskrim Polri telah melaksanakan pemeriksaan khusus kepada 56 personil Polri. Dari 56 personil Polri tersebut, terdapat 31 personil Polri yang dari Bapak Kapolri sampaikan yang patut juga melanggar kode etik. Bawa bukti untuk mengatakan bahwa dari sejak awal mengungkapkan fakta kasus ini sudah ada tindak yang kami duga, tindak pidana menutupi kasus. Jadi kami ingin sampaikan juga selaras dengan pernyataan Presiden, jangan ditutupi. Itu apa? Itu adalah obstruction of justice. Sehingga saya punya catatan lengkap dari keluarga ada, dari intelijen ada, dari purnawirawan polisi ada, dari Kompolnas ada, dari Komnas HAM ada, dari LPSK ada, dari sumber-sumber perorangan di Densus, di BNPT. Saya tanya semua dan tentu saya punya pandangan nantinya, tetapi pandangan saya ini tidak akan mempengaruhi proses hukum. Dengar ditetapkan tersangka bareng Ferdy Sambo dan Bribka Riki, Kuatmaruf sempat coba kabur. Kuatmaruf satu tersangka dalam pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J ternyata sempat kabur. Ketika ditetapkan tersangka, Kuatmaruf mencoba untuk melarikan diri. Ia ditetapkan tersangka bersama dengan Irjen Ferdy Sambo dan Bribka Riki, lalu menyusul istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Kuatmaruf adalah pembantu rumah tangga di rumah Ferdy Sambo yang bekerja sebagai sopir pribadi Putri. Upaya kabur Kuatmaruf diungkap Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam sidang rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus. Tanggal 7 Agustus, saudara Richard mengakui perbuatannya. Kemudian saudara Riki dan saudara Kuat juga ditetapkan tersangka. Saudara Kuat sempat akan melarikan diri, tutur Kapolri Jenderal Listio Sigit. Hanya saja Listio mengatakan pihaknya berhasil menangkap setelah Kuat melakukan percobaan untuk melarikan diri. Seperti diketahui, Kuat merupakan sosok squad lama yang sempat disebutkan oleh Komisioner Komnas HAM Khairul Anam pada RDP dengan Komisi 3 DPR sebelumnya. Kami komunikasi dengan Vera dan kami mendapatkan keterangan cukup detail soal Kuat sebagai squad lama. Memang betul tanggal 7 Juli malam ada ancaman pembunuhan, ujarnya. Lebih lanjut, Anam menerangkan bahwa kalimat ancaman dari Kuat adalah melarang Brigadir J untuk menemui istri mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Larangan tersebut katanya lantaran Brigadir J disebut oleh Kuat telah membuat Putri Chandrawati menjadi sakit. Lalu jika Brigadir J masih ingin naik ke atas maka akan dibunuh oleh Kuat.
Kurang lebih kalimatnya begini, jadi Joshua dilarang naik ke atas menemui Ibu P. Karena membuat Ibu P sakit, kalau naik ke atas akan dibunuh, jelasnya. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR pada Senin 22 Agustus soal kasus tewasnya Brigadir J. Hanya saja, kata Anam, skuad yang dimaksud oleh Vera nyatanya adalah Kuat Maruf sendiri, bukan deretan ajudan dari Ferdi Sambo. Ujungnya nanti kita tahu bahwa skuad yang dimaksud itu adalah Kuat Maruf. Si Kuat bukan skuad penjaga ternyata, tuturnya. Adapun tersangka tersebut adalah Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Baradae, Bribka RR, dan Kuat Maruf. Selain Baradae, 4 tersangka lain disangkakan dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana subsider, pasal 338 KUHP Jungko, pasal 55 dan 56 dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun. Sedangkan Baradae disangkakan dengan pasal 338 KUHP Jungko, pasal 55 dan 56 tentang tindak pidana pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sementara peran dari masing-masing tersangka berbeda-beda. Dikutip dari Tribun News, Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto membeberkan peran dari masing-masing tersangka. Lalu Baradae adalah eksekutor yang menembak Brigadir J. Sementara Bribka RR dan Kuat Maruf memiliki peran sebagai pembantu dan turut menyaksikan penembakan terhadap Brigadir J. Sedangkan Putri Chandrawati disebut oleh Agus sebagai salah satu orang yang menggiring Brigadir J ke rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Perannya mengajak berangkat ke Duren 3 bersama RE, RR, KM almarhum J pungkasnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan mutasi besar-besaran terhadap 24 personel yang terlibat dalam kasus kematian Brigadir J. Kadif Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo mengatakan personel yang dimutasi berasal dari kalangan merupakan perwira menengah atau pamen hingga tamtama, baik yang terlihat langsung maupun menghalangi penyidikan. Para personel kepolisian yang dimutasi terdiri dari 4 kombes, 5 AKBP, 2 kompol, 4 AKP, 2 IPTU, 1 IPDA, 1 Bribka, 1 Bripol, 2 Briptu, dan 2 Barada. Berdasarkan satuan kerjanya terdiri dari 10 personel Divisi Propam Polri, 2 personel Bareskrim Polri, 2 personel Kor Brimob BKU Propam Polri, 9 personel Polda Metro Jaya dan Polres Jaksel, dan 1 personel Polda Jateng BKU Propam. Mutasi itu tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor ST-1718-8-Kep-2022 tertanggal 22 Agustus 2022. Ex-Kapolres Jaksel, salah satu personel kepolisian yang dimutasi sebagai Pamen Yanma merupakan Kapolres Metro Jaksel, Kombes Budi Hardi Susianto. Budi merupakan orang pertama yang memberikan keterangan kepada publik terkait kematian Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo itu. Kala itu Budi mengatakan Brigadir J tewas dalam baku tembak dengan Barada Richard Eliezer. Kronologi tersebut kemudian dibantah oleh tim sus. Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum Bareskrim Brigjen Andi Rian memastikan tidak ada aksi tembak-menembak dalam kasus kematian Brigadir J. Perwira menengah yang juga turut dimutasi sebagai Pamen Yanma merupakan Wakil Direktur Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya AKBP Jerry Raymond Siagian. Berdasarkan penjelasan Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo, Jerry merupakan sosok yang sempat mendesak pihaknya untuk melindungi Putri Chandrawati, istri Sambo. Hasto mengaku sempat diundang Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk hadir pada acara bertema perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Dalam undangan tak disinggung sama sekali kasus Putri. Hasto menyebut Jerry yang mengarahkan perlindungan terhadap Putri. 2 tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir J yakni Baradae dan Bribka Riki Rizal juga dimutasi. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan Baradae terlibat lantaran berperan menembak sosok Brigadir J. Baradae juga mau mengikuti perintah tersangka Irjen Ferdi Sambo untuk menembak Brigadir J. Sementara tersangka Bribka RR Agus mengatakan yang bersangkutan berperan turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap Brigadir J. Irjen Ferdi Sambo tak sama dengan kasus kriminal biasa, sehingga harus bersabar menunggu pengungkapan kasusnya. Seperti dikutip dari CNN Indonesia, hal demikian ia sampaikan usai bertemu dengan ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu 3 Agustus. Mahfud tak menjelaskan lebih lanjut makna psikohierarkial dan psikopolitis di kasus Brigadir J, namun dia tetap meminta semua pihak bersabar terkait pengusutan kasus ini. Mahfud menjelaskan kini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tengah mengusut kasus tersebut agar semuanya terang benderang. Mahfud menegaskan dirinya tidak ikut campur dalam proses penyelidikan kasus tersebut, namun ia hanya mengawal berbasis
kebijakan negara agar kasus ditangani dengan penuh.